Halo semuanya, selamat datang lagi di podcast Sehat Seutuhnya season yang ketiga bersama saya Willy Yonas. Episode podcast kali ini kita mau diskusi lagi soal mikrobiota usus, gut microbiome atau bakteri yang ada di usus kita. Ini 10-15 tahun terakhir ini jadi hal yang sangat menarik buat para peneliti di dunia kesehatan oleh karena efeknya terhadap kesehatan kita itu banyak banget ya. Kalau kita ngelihat jumlahnya aja, jumlah dari bakteri yang ada di usus kita itu adalah 3 kali 10 pangkat 13 triliun. Bayangin aja, jauh banget lebih banyak dibandingkan dengan jumlah sel yang ada di tubuh manusia itu sendiri. Jadi ini yang membuat para peneliti mikir kayaknya ini worth it deh untuk kita teliti lebih dalam apa dampaknya dan efeknya kepada tubuh manusia. Gue sendiri di tahun 2018 ketika intern di Physician Committee for Responsible Medicine, so sekitar 5 tahunan yang lalu, kita menulis sebuah review paper, judulnya The Effects of Vegetarian and Vegan Diets on Gut Microbiome. Jadi di tahun itu kita melihat semua paper-paper yang ada, dampak pola makan vegetarian dan vegan kepada bakteri usus, itu kita rangkum. Dan ini papernya publish di Frontiers in Nutrition Journal. Anyway, saking banyaknya jumlah gut microbiome ini, sekarang gut microbiome ini dijuluki sebagai organ yang terlupakan karena ternyata efek mereka itu banyak banget. Efeknya apa? Peran gut microbiome ini apa? Beberapa yang sudah diketahui sekarang adalah ke imunitas tubuh kita, it plays a big role, dan udah gitu kesehatan organ-organ pencernaan kita itu juga sangat dipengaruhi oleh komposisi gut microbiome ini. Otak kita itu juga ternyata dipengaruhi oleh gut microbiome karena ada yang namanya gut-brain axis. Ini adalah komunikasi dua arah antara otak dan organ-organ pencernaan kita. Kalau kita stres, biasanya kita langsung perut nggak enak tuh. Tapi juga kalau misalnya ada yang masalah dengan gut microbiome ini, itu akan bisa mempengaruhi otak juga. Udah gitu, peran gut microbiome apalagi resiko terhadap penyakit kardiovaskular, penyakit pembuluh darah, penyakit jantung, penyakit stroke, hipertensi itu juga ternyata dipengaruhi oleh gut microbiome ini. Udah gitu, oh ya tadi udah di-mention juga ya, bahwa gut microbiome ini sekarang dipertimbangkan disebut sebagai organ karena memang mereka perannya banyak banget seperti yang tadi disebutkan. Nah, contoh kalau misalnya orang-orang yang punya penyakit di organ saluran pencernaan ini, seperti apakah itu peptic ulcer, udah gitu irritable bowel syndrome, udah gitu inflammatory bowel disease, IBD ya, IBD, itu semua ternyata gut microbiome ini punya peran yang cukup besar. Tapi orang-orang yang punya obesitas, orang-orang yang punya diabetes, yang punya kanker, yang punya Alzheimer, Parkinson, udah gitu punya ini ada penyakit yang agak susah ini namanya disebutnya amyotrophic lateral sclerosis, autism. Pokoknya banyak penyakit degeneratif atau penyakit tidak menular ini juga yang dipengaruhi oleh gut microbiome kita ini. Jadi makanya kenapa penting banget buat kita untuk mempelajari dan mengerti gut microbiome dan apa yang terutama bisa kita lakukan untuk menjaga gut microbiome kita tetap bagus. So, ada beberapa hal teman-teman yang akan sangat mempengaruhi komposisi gut microbiome kita. Contoh salah satunya, cara lahir kita. Apakah kita lahir normal? Apakah kita lahir disesar? Karena ketika kita lahir normal, kita lewat jalur lahir melalui vagina ibu. Di situ banyak bakteri dan itu bakterinya tuh yang bagus banget buat anak itu dan itu mempengaruhi gut microbiome si anak. Kalau kita lahir sesar itu beda. Anyway, kita nggak akan bahas dalam di situ, tapi intinya itu mempengaruhi. Lalu kalau misalnya pola makan kita dari kita kecil, ya sangat mempengaruhi karena makanan dari bakteri-bakteri yang baik di dalam tubuh kita, di dalam usus kita, ini adalah serat yang ada di makanan nabati. Jadi kalau kita banyak makan sayur, buah, itu akan sangat mempengaruhi kesehatan dari gut microbiome kita. Lalu yang selanjutnya, apakah kita itu breastfeeding atau enggak?
Kalau misalnya ketika kita pas masih kecil kita bisa dapat ASI, itu bagus banget manfaatnya, karena ketika bayi itu minum air susu ibu, di situ di kulit ibu kan itu banyak bakteri bagus. Jadi itu pun exposure kepada gut microbiome si anak itu sendiri, itu akan sangat-sangat bagus. Udah gitu, kalau misalnya kita penggunaan antibiotik, kalau kita sudah pernah memerlukan, memang kita ada kondisi dan antibiotik itu dibutuhkan, itu akan mempengaruhi gut microbiome kita juga. Karena antibiotik rata-rata akan membunuh bakteri yang baik juga, dan itu akan mempengaruhi. Mungkin teman-teman kalau yang udah pernah pakai antibiotik, biasanya suka jadi sembelit, ya kan, suka susah buang air besar. Itu karena memang komposisi dari mikrobiota usus mereka itu terganggu. Anyway, itu beberapa yang mempengaruhi. Stres juga mempengaruhi, olahraga juga mempengaruhi. Itu kalau teman-teman ada yang udah pernah dengerin dari season 1 episode ini, boleh digali lagi, di scroll lagi. Itu pernah kita share juga bagaimana olahraga bisa mempengaruhi gut microbiome. Pokoknya gokil banget. Tapi di episode podcast kali ini kita akan lebih fokus ke makanan. Karena makanan ini kita makan kira-kira mungkin 2-3 kali sehari, mungkin ada yang lebih, plus snacking dan lain-lain. Sadar atau enggak, itu sangat mempengaruhi gut microbiome kita, yang mempengaruhi kesehatan kita. Nah, kalau teman-teman di Indonesia udah banyak juga, teman-teman bisa ke lab. Kalau teman-teman mau dicek komposisi mikrobiota ususnya, bisa itu ngasih sampel feces kita, kotoran kita kasih, nanti mereka analisa itu. Tapi in general, kalau teman-teman ada yang udah pernah baca penelitiannya atau pernah ngecek, bakteri ini kan jumlahnya yang tadi triliunan, banyak banget, jenisnya juga banyak banget. Tapi sejauh ini ada beberapa jenis yang kayaknya tuh memegang peran yang lumayan besar. Contoh, kelompok bakteri yang namanya Prevotella ini, mereka tugasnya lumayan bagus sebagai anti-inflamasi, anti radang. Jadi kalau komposisi mikrobiota usus kita ini tinggi akan Prevotella, ini bagus karena mereka tugasnya adalah anti-inflamasi, anti radang, kayak pemadam kebakaran lah ketika kebakaran itu terjadi. Kita ada satu platform lifestyle medicine namanya Utuh Health, di mana teman-teman bisa telekonsultasi yang bebas ngantri di mana saja dan kapan saja. Buat yang struggle dengan hipertensi, diabetes, kelebihan berat badan, kolesterol, trigliserida yang tinggi, kita ada wellness, plan-based, dan fitness guide consultation, di mana teman-teman akan dibimbing tahap demi tahap untuk mendapatkan kesehatan teman-teman kembali. Buat yang bergumul dengan kesehatan mental, dengan anxiety, dengan eating disorders, dengan depression, bergumul juga dengan dinamika keluarga, komunikasi di keluarga, dan teman-teman kerja, mungkin kita juga ada psikolog yang bisa membantu teman-teman. Teman-teman bisa langsung booking di utuhhealth.com atau bisa ke Instagram kami @utuh.health, klik link bio dan booking sekarang. Anyway, let's get back to the podcast. Nah, udah gitu ada kelompok bakteri yang namanya Bacteroides. Ini agak susah teknikal namanya. But anyway, kelompok bakteri ini adalah pro-inflammatory. Jadi mereka bisa menyebabkan radang. Jadi ketika komposisi bakteri di usus kita ini hasilnya banyak Bacteroidesnya, ini artinya kita punya lebih tinggi resikonya terhadap metabolic syndrome, diabetes, hipertensi, kolesterol yang tinggi, penyempitan pembuluh darah, dan yang lainnya. Terus ada juga kelompok yang namanya Ruminococcus. Ya, Ruminococcus ini sebenarnya masih agak abu-abu, tapi yang penting adalah Faecalibacterium. Ini juga sudah ditemukan dia punya efek yang baik. Nah, apa sih sebenarnya peran dari bakteri yang baik? Kelompok bakteri kayak Faecalibacterium, mereka ini ketika mereka berkembang dengan baik, ketika bakteri yang baik ini kita jaga dengan banyak makan sayur dan buah, makan biji-bijian, kacang-kacangan, karena mereka hidupnya dari serat, mereka ini akan menghasilkan satu senyawa yang namanya short chain fatty acid atau SCFA, rantai lemak rantai pendek, ya, short chain fatty acid. Nah, short chain fatty acid ini ada beberapa nama, ada butirat,
butyrate, itu mereka tugasnya adalah membuat dinding-dinding usus kita itu tetap rapat. Karena dengan kata lain, kalau misalnya bakteri yang jahatnya banyak dan bakteri yang baiknya dikit, usus kita itu dalam tanda kutip bocor. Ini mungkin istilah yang banyak banget dipakai orang sekarang, leaky gut gitu. Karena kalau misalnya dinding-dinding usus kita itu nggak rapat dan ada carang, ada jaraknya, ini bakteri-bakteri bisa masuk ke peredaran darah kita dan ini yang akhirnya menyebabkan penyakit-penyakit di kita. Jadi bakteri yang baik ini perannya banyak dan perlu kita pelihara dengan baik dengan kita makan banyak sayur dan buah dan biji-bijian, kacang-kacangan, karena mereka hidupnya dari serat. Makanan hewani tidak mengandung serat sama sekali. So itu yang sangat-sangat penting. Dan ini salah satu penelitian, ini penelitian yang gue bantu tulis anyway di tahun 2018. Banyak penelitian menunjukkan bahwa komposisi bisa kelihatan cukup berbeda dari orang-orang yang banyak makan sayur, buah, biji-bijian, kacang-kacangan sama orang yang carnivore gitu, yang banyaknya makan daging, kurang makan sayur dan buahnya. Komposisinya bisa kelihatan berbeda gitu. Dan apa sih yang concerning juga dari makanan hewani, dari daging, khususnya daging merah. Daging merah ini lebih concerning lagi dibandingkan daging putih, karena ada senyawa-senyawa bawaan yang memang ada di daging merah itu berinteraksi dengan gut microbiome kita dan itu merusak dinding-dinding pembuluh darah kita. Jadi di daging merah itu ada kayak choline, carnitin itu yang akan diubah sama bakteri usus kita jadi trimethylamine, TMA, udah gitu dioksidasi oleh liver jadi TMAO, trimethylamine N oxide, dan inilah senyawa yang merusak dinding-dinding pembuluh darah kita yang akhirnya jadi cikal bakal penyempitan pembuluh darah, apakah itu di jantung, apakah itu di pembuluh darah otak, pembuluh darah dimanapun di tubuh kita itu bisa terjadi ya. Udah gitu juga ada senyawa-senyawa kayak namanya crotobetaine ya. Itu juga anyway, itu juga yang ada di red meat khususnya. Banyak ini nama-nama teknikal yang lain, tapi nggak usah kita pusingkan. Anyway, intinya gini, ini ada satu penelitian dari American Heart Association, salah satu jurnal yang memang gak gampang untuk masukin paper ke sana gitu kan. Dan ini yang mereka coba lihat adalah ternyata mereka temukan kalau kita makan daging 1 serving aja, 1,1 serving per hari, itu sudah meningkatkan resiko kita terhadap penyakit kardiovaskular sebanyak 22%. Dan ini disebabkan oleh yang tadi, daging merah khususnya mengandung choline, carnitin, udah gitu diubah jadi TMAO, dan inilah yang merusak dinding-dinding pembuluh darah kita. Dan itu interaksinya ya sama bakteri di usus kita gitu. Ini yang sangat-sangat kita perlu waspadai lah, perlu bijaksana kita. Dan yang lebih menariknya lagi juga adalah ternyata makan daging itu bukan hanya mempengaruhi gut microbiome kita dan akhirnya merusak dinding pembuluh darah kita, tapi ternyata dengan ketika kita mengkonsumsi daging, makanan hewani ini bisa meningkatkan gula darah kita ya, dan ini juga yang merusak dinding pembuluh darah kita. Udah gitu insulin kita juga produksinya lebih meningkat. Banyak paper yang lain sudah menunjukkan bahwa mengkonsumsi daging meningkatkan resiko kita terhadap diabetes, dan diabetes yang tidak terkontrol merusak pembuluh darah dan organ-organ yang lain. Udah gitu, ketika kita makan daging meningkatkan C-reactive protein, ini juga sesuatu yang bisa kita tes di laboratorium untuk melihat tingkat radang yang ada di pembuluh darah kita. Ya, makan daging juga bisa meningkatkan kolesterol kita, terutama dari saturated fatnya yang ada di daging, dan juga bisa meningkatkan pembuluh darah. So anyway teman-teman, penelitiannya juga udah banyak bahwa mengkonsumsi daging ini bisa merusak pembuluh darah kita, salah satunya karena carnitin dan choline ini diubah oleh bakteri usus kita, dan akhirnya ini yang menjadi TMAO ini yang akhirnya merusak dinding-dinding pembuluh darah kita. Banyak ya penelitiannya. Karena TMAO ini teman-teman, dia yang membuat peradangan di pembuluh darah kita, membuat aktivasi terhadap proses radang, udah gitu membuat pembuluh darah kita juga nggak jadi fleksibel lagi, endothelial dysfunction. Pokoknya banyak banget lah teman-teman, banyak banget.
So penelitiannya udah banyak teman-teman, bagaimana pola makan berbasis hewani itu akan merusak komposisi bakteri usus kita. Jenis-jenis bakteri tentu akan lebih banyak, terutama yang pro ke radang. Itu salah satu nama bakterinya tadi adalah kelompok genus Bacteroides. Sedangkan ketika kita fokus pola makan kita kepada pola makan nabati, itu akan banyak genus Prevotella yang anti-inflamasi, anti radang. Lalu ketika Faecalium bacterium itu juga salah satu kelompok keluarga bakteri yang memproduksi short chain fatty acid, sehingga dinding-dinding usus kita itu tetap rapat, gak bocor. Resiko terhadap penyakit kronis itu lebih rendah. Teman-teman, itu yang mungkin yang saya bisa bagikan di episode podcast kali ini. Semoga bermanfaat, semoga memberikan sedikit insight lagi, sedikit review mengenai gut microbiome. Ini second organ yang sekarang considered as organ juga, karena jumlahnya yang jauh lebih banyak daripada jumlah sel tubuh manusia. So we have to take care of it melalui pola makan kita. Dan nanti mungkin kita akan bikin episode juga mereview lagi efek olahraga kepada gut microbiome kita, efek stres kepada gut microbiome kita. Tapi salah satu yang paling fundamental adalah makanan kita. Salah satu yang menjaga kesehatan kita juga adalah dari diversity of this gut microbiome. Seberapa diverse, seberapa beragam, itu tergantung juga oleh jenis makan nabati yang beragam yang kita konsumsi. Jadi kalau kita konsumsi sekitar 40 jenis makanan nabati per minggu, itu akan membuat gut microbiome kita happy banget. So, eat 40 plants a week. Ini jenis, teman-teman bakal kaget lah. 40 plants a week might sound so much, tapi ternyata ketika teman-teman praktekin, teman-teman belanja, itu udah banyak banget. Teman-teman makan capcay aja itu udah banyak banget jenis sayuran, makanan nabati yang dikonsumsi. Anyway, teman-teman, semoga bermanfaat. Kalau teman-teman mendapatkan podcast ini bermanfaat, share ke teman-teman, keluarga yang lain. Semoga semuanya bisa makin sehat. Seperti biasa, harapan saya semoga kita sehat seutuhnya.